2019 ke 2020 sunyi. Sunyi ya. Sunyi kan pasti terasa juga. Jalan-jalan kan sepi. Kalau bisa ya yang saat ini yang sudah baik bisa lebih baik lagi. Jadi kenapa? Ada satu Bang Reza, tapi tidak bisa dipaksakan. Itu tidak bisa dipaksakan. Jangan lupa ya, subscribe dan komen, share. Halo anak Medan, berjumpa lagi dengan Sti TV. Kita sekarang lagi dalam perjalanan menuju Focal Point, mau menjumpai teman baik saya. Namanya Haji Palaceta Subianto atau Haji Ceta. Kemudian mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita tunggu aja nanti waktu pas wawancaranya. Oke, terima kasih. Halo anak Medan, sore ini kita akan jalan-jalan bersama teman kita, saudara saya, bro saya, Haji Palaceta Subianto. Kebetulan kami mau jalan-jalan dulu sekitar rumah beliau. Ini dia. Halo brother. Halo brother. Komplek BHR. BHR. Jadi di sini kita mau jalan-jalan, tanya-tanya santai lah. Olahraga sore. Olahraga sore kan? Sore. Jadi kita jalan nih ya. Ya jalan. Yo. Jadi brother, Gimana? kira-kira kalau menurut brother nih ya, kayak mana sekarang situasi ekonomi kita di zaman pandemi? Kalau pandemi, sebelum pandemi aja ekonomi kita stagnan bisa dibilang. Apa dalam maksud apakah berkembang? Berkembang, tapi tidak signifikan. Contohnya bisa dirasakan lah ya. Kita nggak usah lah lihat langsung dari data statistik. Bisa kalau mencari dari BPS lah. Tapi yang paling bisa dilihat itu gimana? Lihat nggak? Karena aku kan tinggal di daerah Ring Road setiap Ya. Nah, kalau kita lihat setiap pergantian tahun, misalnya lah, teringat banget tuh 2012 ke 2013. Nauzubillah mau lewat di Ring Road jam 5 sore. Udah nggak bisa. Nah, tahun Sekarang berikutnya sunyi berarti? 2019 dari 2019 ke 2020 sunyi. Sunyi ya. Sunyi kan pasti terasa juga. Jalan-jalan kan sepi. Aku nggak bilang ya brother bahwa Medan ini dibilang krisis atau gimana, enggak. Tapi bisa satu hal yang dipastikan, Medan bukan menjadi kota destinasi seperti dulu lagi. Betul kan? Betul. Artinya bisa itu satu asumsi. Kedua, atau memang ekonomi lagi shrinking itu mengecil, kontrak. Dia belum ekonomi grow. Ya kita nggak tahu apa ya sebetulnya apa yang terjadi secara detail, tapi bisa dipastikan ada sesuatu yang terjadi yang membuat ekonomi di Medan ini tidak menggeliat. Dan ini PR kita bersama.
Memang kalau saya melihat itu memang PR kita bersama. Cuma gini, brother kan seorang pengusaha nih. Ya, Punya karyawan, ya, itu punya keluarga. betul. Di saat kita pandemi seperti ini, ada nggak mereka tuh banyak mengeluh sama brother? Kita, alhamdulillah berada ya, karyawan kita nggak ada yang mengeluh karena semuanya mengeluh termasuk kita. Iya. Kita di laut yang sama, bukan di kapal yang sama lagi. Kita Berarti ini kita kena semuanya nih berarti ya? dunia. Bukan, Dunia. saya maksudnya dari yang atas sampai yang bawah ini kena. Kena kecuali ASN. Kan jelas saudara, kan udah jelas. Yang diberuntungkan ASN. ASN dong? Ya, yang PNS kan nggak kena, gaji tetap full kan. Tapi sekarang gaji 13 dipotong, tapi- itu eselon 2. Tapi kan Ah. rata-rata itu sudah ada safety net, sudah ada pengaman. Ini kan pengusaha 4 bulan zero income. Zero Betul. income. Kepada siapa dia mengadu? Nggak ada. Sebenarnya pengusaha saya nggak bisa bilang ya, di Indonesia atau di Medan terutama, itu yang sebenarnya yang dimarginaliskan. Jadi yang orang bilang bahwa pengusaha enak lah, orang kan nggak lihat sebelum jadi pengusaha. Beradalah sendiri pengusaha. Betul kan? Kalau saya Kita merasakan masih kecil-kecil Iya, gitu misalnya. bukan. Kita merasa kita di laut yang sama. Betul. Arti kata ya kita mengalami ya kita ya yang buruh rasakan. Kita rasakan. Dan sebetulnya bukan bisa dibilang ya, kita harus optimis lah. Dan banyak tentang untuk membangun Medan, kalau kita lihat ya banyak PR sih. Nggak bisa satu kan. Dan orang bilang kan, gimana bangun Medan harus misalnya satu orang nggak bisa. Cara membangun Medan itu harus bersama. Kalau menurut brother, peran pemerintah nah, saat ini gimana dengan pandemi ini? Kita lihat di Medan, ya mohon maaf lah. Oh. Ini makin naik kan? Kalau itu brother, aku tak bisa. Apakah karena kita semua harus juga itu berperan serta? Harus. Nggak hanya pemerintah. Harus brother. Gimana ya bilang? Nah, aku rasa pemerintah sudah melakukan berjuang cukupnya. Kita lah yang harus sesama ini considerate itu apa? Tenang rasa. Yang paling simple deh, ketika kita misalnya demam, udah nggak enak badan, kita janganlah pergi keluar. Ini kan bisa, kita nggak bilang kita misalnya yang orang itu ada COVID, cuman ini kan membahayakan sesama. Sebetulnya kalau kita ngerasa, aku lagi nggak enak badan ya, saya nggak tega sih ngasih ke orang lain, kita di rumah. Terus misalnya kita bersin, kan kadang-kadang ada yang aku lihat tuh kayak sengaja gitu dibersihin tangannya, nanti dia lihat kan. Ada. Emang ada tuh? Ada, pastilah ada. Ya, sengaja nggak sengaja, atau pas bersin biasanya harus tutup sesuai anjuran Ya. pemerintah. Ya, sengaja nggak tutup. Atau yang batuk biasa tutup, ya bukan nggak sengaja ya, atau mungkin dia nggak berpikirkan orang lain. Bisa ini kita pakai ya. Tadi kita pakai. Ini kan di ruangan terbuka. Ini kita ruangan terbuka, jaga jarak. Jadi tadi kita pakai, jangan kita bilang nanti Ya. nggak dipakai. Ya, Ya brother ya. ya. Dan kita udah periksa suhu tadi kan? Oh ya, Waktu periksa suhu kita. Waktu di mall tadi. Kalau lah berlanjut terus seperti ini, Iya. bahaya nggak? Bahaya nggak? Ya, pastilah bahaya. Bukan bahaya gimana ya? Gini, orang nggak bisa makan. Ya. Ya kalau nggak bisa makan ya orang pasti berpikir pendek ya kan. Apalagi dilihat anaknya nggak bisa makan. Tapi gini, hari ini jauh berbeda dari hari yang lalu. Pemerintah saat ini pun peduli sama masyarakat. Cuman kalau bisa tepat sasaran. Kalau bisa ya yang saat ini yang sudah baik bisa lebih baik lagi. Jadi kenapa? Ada satu Bang Reza, Iya. kalau Medan ini mau berkembang, secara teritori dan geografis, Medan ini bagus loh. Ya. Sebelah kanan kita ada Malaysia, Ya. ada Penang, Ya. ada Thailand, Ya. betul kan? Terus di utara ada Myanmar, Ya. ada dekat sama India, Betul. betul kan? Betul. Secara teritori bagus loh. Oke, gimana? Apanya yang salah? Aku
Aku nggak bisa bilang, nggak tahu ya. Cuman yang pasti Apa yang salah di sini? bukan yang salah. Berarti nggak ada yang salah. Bukan yang salah. Bisa lebih baik lagi. Bisa lebih baik. Berarti sekarang maksudnya bisa diperbaiki lah ya. Bisa lebih baik. Udah jauh lebih baik. Sekarang bisa lebih baik. Ah. Gimana investasi bisa masuk di Medan? Yang kita mau tahu gini, brother. Perusahaan kayak Amazon buka hub di sini. Alibaba buka hub di Sumur. Apa yang bagus? Bilang dengan catatan. Kalau dibilang kayak, woi itu kan dana asing. Aku bilang gitu, bukan gitu. Kalau kontrak kita tepat, bagus itu. Gimana? Oke, Alibaba mau di Medan, Indonesia atau Medan lah, Sumut ya. Iya. Oke, buka plan ya. Berapa duit masuk? Misalnya puluhan triliun. Dengan catatan, pekerjanya harus putra daerah. Kalau dibilang, oh belum mampu, nggak apa-apa. Kasih waktu 3 tahun, dia harus bikin training center. Yang kita butuhkan bukan hanya duit yang masuk, tapi apa? Know-how. Know-how. Ilmunya berada. Itu yang dipentingkan, itu yang mahal. Tapi masalahnya sekarang gak usah kan Alibaba. Ya seperti retail-retail yang lain ini dia udah menggerus yang bawah-bawah loh. Gini, kalau ada Alibaba tidak mengurus, bahkan itu mempermudah pergerakan. Bayangkan kalau hari ini tidak ada Gojek sama Grab. Pusing nggak kita mau beli barang waktu masih pandemi? Betul kan? Betul kan? Coba bayangkan. Jadi actually ya, maksudnya bilang kita nggak bisa melihat dari bilang itu menurun, enggak lah. Bahkan orang yang di daerah mana dimudahkan. Hari ini berada dengan adanya Gojek, ekonomi bergerak loh. Mendekatkan antara pembeli dan penjual. Brother, coba pernah ada bilang, misalnya 15 tahun yang lalu, brother punya jualan di Kampung. Pas hari raya, Pak Riza, saya pesan 200 box. Ada 100 orang. Pak Riza ada satu problem. Gimana gua antarnya di barang? Hari ini Pakai kurir dong. itu kan cerita. Kalau 200 sekaligus, bayangkan yang bisa segede hari ini. Dia langsung mungkin ada 500 Gojek ngantri. Kan biayanya lebih murah. Yang bayar siapa? Pemesan. Bang, saya mau pesan 200 loyang Gojek. Apa di Kampung? Dia yang pesen, dia apa? Siapa yang untung? Penjual. Pembeli tergantung. Lu mau beli, lu bayar gitu. Untung. Betul kan? Betul. Memang iya lah. Memang masalah bisnis. Jadi saya juga ada buat tagline gitu. Kalau misalnya lah kita sebagai anak muda, kalau masih mau di zona aman, gitu, misalnya pekerjaan zona aman tuh misalnya PNS, lebih bagus dia harusnya berwirausaha, benar nggak itu? Nggak juga lah. Kayak gini banyak ya. Kan lebih bagus kita berwirausaha, Ini benar. menumbuhkan lapangan pekerjaan. Jangan salah bang. Aku kadang-kadang kalau disuruh, kan kemarin ada suruh isi acara untuk mengenai wirausaha. Banyak sekolah-sekolah sekarang memaksakan setiap murid-murid itu jadi wirausaha. Tapi Iya. kan pada dasarnya nggak semua orang punya bakat di situ. Iya. Ada yang hobi mengajar, ada yang hobi menjadi ustadz, ada yang hobi berdagang, ada yang hobi melakukan riset. Kan nggak bisa dipaksa. Betul kan? Tapi setidaknya kalau dia berwirausaha, menumbuhkan lapangan kerja, betul nggak? Sekarang Betul gini, nggak? itu betul, tapi tidak bisa dipaksakan. Itu tidak bisa dipaksakan. Di Amerika sendiri pun tidak pernah murid yang masuk sekolah itu dipaksakan. Itu catatan. Katanya. Ya, jadi tahun pertama orang itu belajar hal yang sama. Setelah tahun pertama baru mereka bisa tahu, saya sukanya belajar ini. Dia langsung pilih apa bidang kejuruannya masing-masing. Gitu. Kita tahu Medan ini Medan ini sangat udah tiga kepala daerahnya masuk dengan Oke. kasus-kasus yang sama. Kayak mana kita caranya memutus mata rantai itu? Memutus benar ya? Aku nggak tahu brother, aku bukan di bidang. Ya maksud saya kan, berarti kan harus punya kepemimpinan yang bagus. Gini brother, kalau menurutku ya di buku judulnya apa ya, Demokrasi by Simon ya. Dia guru politik demokrasi. Dia bilang pilihlah pemimpin yang sudah kaya, yang punya uang kecukupan. Kenapa? Kemungkinan dia nggak mau duduk di posisi untuk cari duit lagi, tapi dia mau menyimpan legacy. Anak Medan, beliau nih sangat
apa namanya sangat humble orang. Terima kasih. Bang Riza juga. Jadi beliau ini apa namanya, kita satu apa berarti? Satu organisasi. Satu sekolah. Satu SMP. sekolah. Iya. Jadi sama, umurnya pun sama. Sama. Jadi Nggak terasa ya brother? Hah? Nggak terasa Iya. waktu. itu Iya, iya. beliau nih saya kagumi karena beliau Makasih. udah Masih kalau belajar. mengapakan bisnis hebat. Mudah-mudahan. Si brother, Siap. mudah jadi apa yang Diplomati. diinginkan berhasil. Amin. Ya, oke. Halo anak Medan, kita selesai dulu sampai sini. Udah keringatan juga. Tuh yang nyuting pun udah keringatan. Jadi biar bisa Makasih ya. itu. Terima kasih. Selamat sore.